Di masa depan, saat sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Telegram, dan YouTube semakin merajalela, sosial media itu pun kini bukan hanya sekedar aplikasi di HP saja, tapi udah nguasain dunia nyata orang-orang. Jadi bisa memberikan penilaian atau rating pada orang lain mulai dari penilaian terkecil, yaitu bintang 1 sampai yang paling tinggi yaitu bintang 5. Pemerintah bahkan memasangkan satu chip di mata setiap orang dari kecil. Chip tersebut terpasang agar mereka bisa melihat rating satu sama lain. Rating-rating itu menjadi standar untuk bisa makan di restoran, masuk kantor, bahkan dalam pertemanan semua ditentukan dengan rating. Semakin besar rating seseorang, maka status sosialnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil rating maka yang tersebut akan dijauhi oleh masyarakat. Wanita ini bernama Lesti. Dia adalah wanita karir dan sangat terobsesi menaikkan ratingnya. Saat ini rating Lesti bernilai 4,2. Pagi itu Lesti memberitahu adiknya yang bernama Ryan kalau nanti siang akan ada seseorang datang mensurvei rumah mereka. Lesti dan Ryan hanya tinggal berdua di rumah tersebut. Sebelumnya mereka telah sama-sama sepakat memutuskan untuk menjual rumah peninggalan orang tua mereka, lalu menjalani hidup terpisah karena sudah muak melihat tingkah laku mereka satu sama lain. Lesti tak suka melihat adiknya setiap hari main game terus tanpa mau bekerja, sedangkan Ryan kesal melihat kakaknya selalu pura-pura bahagia di depan orang lain demi mendapatkan rating tinggi. Lesti kemudian pergi ke suatu perumahan elit. Ia berencana pindah ke sana setelah rumahnya berhasil terjual nanti. Sayangnya uang Lesti masih kurang. Marketing perumahan tersebut lalu memberikan sebuah penawaran, yaitu dia akan memberikan diskon 20% asalkan rating Lesti bisa naik menjadi 4,5. Mendengar penawaran barusan, Lesti begitu senang. Dengan kepribadiannya yang baik pada semua orang, Lesti yakin cuma butuh waktu sebentar, pasti dia bisa menaikkan ratingnya. Setelah itu Lesti menemui atasan tempatnya bekerja. Di sana dia menceritakan keinginannya untuk membeli rumah. Lesti meminta agar atasan mau memberikan surat jaminan pada si marketing perumahan kalau dalam waktu dekat dia pasti akan mendapatkan rating 4,5. Namun berdasarkan data teman-teman Lesti yang kebanyakan berating standar, atasannya pun ragu. Ia lalu memberi saran agar Lesti mencoba berteman dulu dengan orang-orang yang memiliki rating minimal 4,5 ke atas. Karena jika orang-orang pemilik rating tinggi memberikan rating pada orang lain, maka teman-temannya pasti otomatis akan ikut memberikan rating juga. Keesokan harinya, Lesti terus memikirkan ucapan atasannya kemarin. Lesti punya teman masa kecil bernama Naomi yang memiliki rating 4,8. Tapi sayangnya mereka sudah tak pernah bicara lagi semenjak Naomi memiliki teman baru. Lesti pun berusaha menarik perhatian Naomi dengan memposting foto mereka yang dulu pernah mereka buat bersama. Dan betapa bahagia hati Lesti ketika Naomi memberikan rating pada foto tersebut. Selesai berpikir, Naomi pasti masih mengingat boneka mereka. Malamnya Naomi menelpon Lesti. Di telepon, Naomi mengatakan saat melihat foto boneka di postingan Lesti tadi, tiba-tiba dia teringat tentang masa lalu mereka. Naomi juga memberitahu bahwa beberapa hari lagi dia akan segera menikah dan dia ingin Lesti menjadi pendamping di pernikahannya nanti. Mendengar itu, Lesti sangat senang. Seketika dia dapat ide bagaimana cara menaikkan ratingnya, yaitu di acara pernikahan Naomi nanti. Lesti akan memberikan pidato. Dalam pidato tersebut dia berencana menceritakan tentang masa kecil mereka berdua hingga membuat teman-teman Lesti menangis, kemudian memberikan rating tinggi untuknya. Pagi hari di kantor, Lesti memberitahu bosnya soal daftar tamu undangan dalam pesta pernikahan Naomi nanti yang semuanya memiliki rating di atas 4,5. Gara-gara daftar itu, sang atasan pun akhirnya bersedia menjadi penjamin Lesti. Lesti merasa bahagia. Sebentar lagi impiannya tinggal di perumahan elit akan terwujud. Besoknya sebelum berangkat ke pernikahan Naomi, Lesti terlebih dahulu melatih pidatonya. Melihat katanya lagi-lagi harus berpura-pura bahagia, Ryan kesal. Ia lalu menasihati Lesti agar tak terlalu terobsesi dengan rating. Ryan lebih suka Lesti hidup apa adanya, menjadi diri sendiri daripada harus mengemis di hadapan orang lain hanya demi sebuah rating. Namun Lesti di situ justru malah berpikir kalau adiknya cuma sedang iri. Dengan kesal dia langsung pergi meninggalkan Ryan di rumah. Dalam taksi, Lesti dapat telepon dari Naomi.
Di telepon mereka berdua mengobrol sangat keras hingga supir taksi terganggu. Sesampainya di bandara, si supir taksi memberikan Lesti rating jelek. Tapi Lesti tak peduli. Ia merasa rating dari seorang supir taksi tak perlu penting. Di sana salah satu staf memberitahu bahwa penerbangan dibatalkan akibat terjadi kecelakaan. Mendengar kabar tersebut, Lesti panik. Ia lalu minta dicarikan pesawat lain, tapi gara-gara si supir taksi tadi memberikan rating jelek, rating Lesti jadi turun dan justru malah dilarang naik pesawat. Tanpa sadar, Lesti emosi sampai menghina staf bandara dengan kata-kata kasar. Security bandara yang mendengar ucapan kasar Lesti itu pun datang, kemudian menurunkan rating Lesti menjadi 3,1. Melihat ratingnya turun drastis, Lesti masih pede. Dia yakin saat berpidato di pesta pernikahan Naomi nanti, ia bisa membuat semua orang terharu dan memberikan rating besar untuknya. Lesti pun memutuskan pergi menggunakan mobil. Di tempat penyewaan, Lesti dilayani dengan buruk gara-gara ratingnya kecil. Bahkan dia cuma diperbolehkan menyewa mobil berkualitas rendah. Karena tak punya pilihan lain, Lesti tetap menyewanya. Setelah lama berjalan, mobil listrik Lesti kehabisan baterai. Ketika mau mengisi daya, ternyata semua tipe colokan adaptor di sana berbeda dengan tipe mobil asli. Ia terpaksa meninggalkan mobil itu, lalu mencari tumpangan. Namun di antara banyaknya mobil, hanya ada sebuah mobil truk yang mau memberikan tumpangan. Pengemudi truk tersebut adalah seorang wanita tua berating 1,4. Sepanjang perjalanan, wanita itu bercerita panjang. Kalau dulu dia pernah memiliki rating 4,6. Setiap harinya dia selalu berusaha bersikap baik pada semua orang demi mendapatkan rating, hingga pada suatu hari suaminya terkena penyakit kanker. Akibat rating sang suami kecil, semua rumah sakit menolaknya. Si wanita pun sangat marah. Dia tak terima lalu maki-maki seluruh orang di rumah sakit. Sejak itulah dia sudah tak peduli lagi dengan rating. Baginya jujur pada perasaan dan menjadi diri sendiri jauh lebih baik daripada harus terus berpura-pura bahagia hanya demi sebuah rating. Ia kemudian menyuruh Lesti untuk mencoba jujur. Sayangnya Lesti menolak. Baginya walaupun harus hidup dalam kepura-puraan, yang penting Lesti bisa dapat berbagai fasilitas elit daripada hidup jujur namun hanya dapat fasilitas sederhana apa adanya. Esok hari di sebuah pom bensin, mereka berdua berpisah karena berbeda tujuan. Waktu pergi ke toilet umum, Lesti mendengar ada dua orang wanita masuk. Mereka lalu membicarakan tentang konser yang berlokasi di dekat gedung acara pernikahan Naomi. Lesti seketika dapat ide. Ia kemudian menghampiri salah satu wanita tersebut untuk meminta tumpangan. Lesti mengatakan kalau dia juga berencana datang ke konser itu, tapi di tengah jalan mobilnya mogok. Karena kasihan, mereka pun mengajak Lesti ikut bersama teman-teman yang lain. Dalam mobil, Naomi kembali menelpon Lesti. Di telepon dia menyuruh Lesti agar jangan datang ke acara pernikahannya. Naomi tahu sekarang rating Lesti hanya 2,6. Naomi malu jika nanti para tamu undangan tahu kalau dia punya teman dengan rating kecil seperti Lesti. Mendengar ucapan Naomi, hati Lesti hancur. Padahal dia telah melewati banyak kejadian buruk demi sampai ke tempat pernikahan Naomi. Tapi Naomi kini justru malah melarangnya datang hanya karena ratingnya turun. Sambil emosi, Lesti mengatakan apapun yang terjadi, dia tetap akan ke sana. Naomi sama sekali tak menghiraukan ucapan Lesti dan langsung menutup telepon. Semua rombongan di dalam mobil pun mendengar pembicaraan Lesti barusan. Setelah tahu Lesti ternyata berbohong, ia diusir keluar mobil. Di jalan tak ada satupun orang yang mau memberikan Lesti tumpangan. Ketika sudah frustasi, Lesti melihat ada dua pria sedang bermain motor ATV. Ia kemudian memohon untuk meminjam motor mereka. Karena kasihan, salah satu pria itu pun meminjamkan motor ATV-nya. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan berlumuran lumpur dan make up yang acak-acakan, Lesti akhirnya sampai di tempat pernikahan Naomi. Ia diam-diam masuk lalu langsung bicara di hadapan para tamu undangan. Namun bukannya menyampaikan pidato yang selama ini telah dia siapkan, Lesti di situ malah mengungkapkan seluruh isi hatinya. Ia menceritakan dari dulu Lesti iri dengan
Naomi, kecantikan Naomi waktu di sekolah dulu, Lesti bahkan sampai rela jadi bahan bulian agar bisa bermain bersama kelompok Naomi. Ia juga tak pernah marah saat Naomi merebut pacarnya berkali-kali. Lesti selalu bersabar. Lesti berharap suatu hari nanti dia juga bisa jadi sepopuler Naomi bila dia terus berteman dengannya. Namun semenjak berteman dengan orang-orang pemilik rating tinggi, kini Naomi sudah tak pernah menghobinya lagi. Naomi telah membuangnya. Lesti tahu alasan kenapa Naomi beberapa hari lalu memintanya menjadi pendamping pengantin adalah hanya karena Naomi ingin ada seseorang yang menceritakan kebaikannya semasa kecil dulu. Di tengah pidato, petugas keamanan datang dan menangkapnya. Sebelum dibawa pergi, Lesti mengatakan meski banyak hal menyakitkan sampai kapanpun dia akan tetap menganggap Naomi sebagai temannya. Yang isi dibawa ke kantor polisi. Sebagai hukuman karena telah membuat keributan, polisi melepaskan chip di matanya, lalu dia dimasukkan ke sel penjara. Di dalam sana untuk pertama kali dalam seumur hidupnya, Lesti bisa melihat dengan jelas tanpa ada halangan chip. Lesti di situ melihat seorang pria yang juga sedang dipenjara di depan selnya. Ia kemudian memaki mati pria tersebut dengan kata-kata kasar. Padahal tuh bocah gak ngapa-ngapain. Si pria yang gak terima pun langsung balik memaki-maki Lesti. Dan mereka berdua pun terus memaki-maki satu sama lain, mengungkapkan perasaan mereka dengan jujur tanpa ada lagi harus berpura-pura bahagia. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton alur cerita film dari MR Movie. Semoga hari kalian lebih menyenangkan dari hari ini. Oke, see you next time.